Halo Bu Anli. Halo Kristi, selamat sore. Kita sudah berdelapan nih, bersepuluh Oke, nih. ya. Oke, ini kita baru bergabung ya bersama Ibu Hanli dan untuk Anda yang menyimak 103.5 FM di Bandung ini sepertinya memang sudah mendung cukup besar. Semoga tidak mengganggu obrolan kita ya Bu ya. Iya, kalau di Serpong tadi hujan besar sekali, hujan angin. Nah, tapi sekarang Wow, sudah cerah lagi. Sekarang sudah cerah lagi. lancar karena topik kita ini sangat menarik sekali. Kristi betul-betul tahu dan menggali lebih banyak tentang perbedaan antara strong will dan juga stubborn atau berkemauan keras atau juga keras kepala. Nah, apa yang Ibu mau sampaikan dulu? Apakah Ibu punya pengalaman dengan sebagai konselor begitu ya, berhadapan dengan anak-anak yang keras kepala dan atau juga anak yang berkemauan keras? Iya, eh ini ini menurut saya menarik ya, karena seringkali anak yang strong will atau berkemauan keras itu dianggap anak keras kepala atau dianggap anak badung, dianggap anak kurang ajar, dianggap anak yang tidak menghormati orang tua gitu ya, pemberontak dan sebagainya yang negatif ya persepsinya seperti itu. Nah, Hmm. uh, kenapa saya mendalami karakteristik anak-anak strong willed dan sering membawakan webinar ya mengenai topik ini karena saya punya pengalaman sendiri dengan anak saya, terutama yang kedua ya, yang menurut saya dia punya karakteristik strong willed child. Lalu juga pengalaman dengan anak-anak ya ketika saya bertemu dengan mereka dalam pekerjaan saya seperti itu. Dan ini menarik. Hmm. Nah, eh, saya ceritakan dulu memulai memulai apa ya? Memulai obrolan kita, saya ceritakan dulu fenomena-fenomenanya ya, gambaran-gambaran pengalaman dengan anak-anak strong will supaya mungkin kita bisa oh yang kayak gitu, oh yang kayak gitu atau mungkin oh ya saya juga pernah mengalami dengan anak saya gitu ya, seperti itu. Nah, ini ciri khas anak-anak strong willed itu slogannya gitu ya, slogannya, motonya anak strong will, you can't make me. Aku tuh, kamu nggak bisa ngatur-ngatur aku, gitu ya. Kamu nggak bisa ngatur-ngatur aku. Tapi aku bisa diajak bicara loh, ya. Tapi aku bisa dipersuade, ya. You can't make me, but I can be persuaded, kira-kira gitu. But you can't make me. Kamu nggak bisa maksa aku. Kamu nggak bisa ngatur aku. Gitu kira-kira Kristi. Oke, untuk Anda yang ingin bertanya, ya boleh mungkin Anda juga merasa agak bingung ya, apakah anak Anda termasuk yang keras kepala atau berkemauan keras ya. Terima kasih Ibu Marta Surya Atmaja ya, katanya Bali cerah. Wah, bersyukur ya. Semoga Oh, siaran kita. ada dari Bali. Terima kasih ya, dan Anda yang juga sekarang sedang mendengarkan melalui streaming ya di radiocv.net. Terima kasih karena ada juga yang di luar Bandung tentunya ya. Oke, kembali ke topik kita Bu ya. Karena cukup banyak orang tua yang mungkin tidak bisa membedakan antara ini anak saya tuh keras kepala atau anak saya tuh berkemauan keras. Bahkan saya secara pribadi sebetulnya baru mengenal nih, oh iya ya, berkemauan keras itu beda dengan keras kepala gitu. Ya, itu sebetulnya. Iya, iya betul. Seringkali itu yang tadi ya di awal saya sampaikan, seringkali dianggap seperti itu. Nah, saya ceritakan beberapa kisah ya, kisah dulu supaya membuat kita jadi terbayang. Oh, oh kayak gini gitu ya. Jadi Hmm. anak-anak strong will itu biasanya kalau tidak diketahui, tidak dikenali dan tidak apa ya, kita tidak mengerti pendekatan yang tepat untuk mereka, mereka akhirnya cenderung anak yang sering mendapatkan hukuman, konsekuensi dari orang tuanya. Kan tadi aku nggak bisa diatur, ya aku nggak bisa dipaksa kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya uh, omanya datang gitu ya ke rumah kita, opanya, misalnya anaknya namanya Kalista, Kalista, kamu dihukum lagi sama papa mama? Oh, nggak apa-apa kok, Oma, nggak apa-apa kok, Opa. Aku sering begini gitu ya. Kayaknya santai aja gitu ya. Kayak hukuman itu buat dia tuh bukan sesuatu yang menakutkan seperti itu ya. Terus kemudian kalau misalnya dikasih ancaman, biasanya kan orang tua senang ya. Jurus terakhir orang tua kan biasanya mengancam. Mengancam Ancam. yang disukai anak dan kita tidak memberikan itu ya. Misalnya, pokoknya kalau kamu tidak melakukan itu ya, kamu nggak boleh nonton TV selama seminggu gitu. Terus anak-anak strong ya udah lupain aja TV, ya udah nggak apa-apa nggak nonton TV gitu ya.
Jadi kita tuh udah yang ya iki piye gitu ya, gimana nih udah pakai ancaman, udah pakai amunisi jurus terakhir, jurus pamungkas, masih ya nggak apa-apa, ambil aja TV-nya, nggak apa-apa kok gitu ya. Seringkali membuat kita tuh kehabisan apa ya, kehabisan akal ya, dan aduh rasanya kita bingung ya bagaimana untuk membuat dia mau melakukannya seperti itu atau mengubah perilakunya. Nah, saya pernah punya cerita ya dengan seorang anak dalam pekerjaan saya. Itu menarik ya. Jadi seperti tadi ya, papanya tuh memberikan ancaman. Jadi papanya yang memberikan ancaman. Kalau kamu masih kayak gitu, kamu nggak usah tinggal lagi sama papa mama gitu ya. Dan dia pikir kan, wah anaknya takut gitu kan, jadi mau berubah gitu. Karena ancamannya udah nggak boleh lagi tinggal sama papa mama, nggak boleh tinggal lagi di rumah ini gitu ya. Nah, terus anak itu padahal baru kelas 2 SD loh, pendengar Cevi ya, teman-teman di IG Live, ini baru kelas 2 SD. Lalu papanya cerita ke saya, Bu Harli, saya tuh masuk ke kamarnya, ambil kopernya ya, terus diisi gitu beberapa bajunya, terus dia nyamperin supir saya, terus supir saya nanya ke saya, Pak, ini gimana? Misalnya katakanlah anak itu si Ken gitu ya. Pak, ini Ken gimana? Mau diapain gitu ya? Supirnya bingung, papanya juga bingung. Karena bener-bener papanya tuh nggak menduga banget bahwa si Ken akan mengambil itu, ya, mengambil hukuman itu daripada mengikuti apa yang dipaksa atau diminta oleh papanya. Seperti itu ya. Lalu kita saya dengan anak saya sendiri ini menarik ya. Anak saya tuh susah sekali ya dulu, sekarang sudah enggak ya, untuk yang namanya minta maaf. Untuk namanya minta maaf. Kayaknya buat dia tuh yang namanya minta maaf tuh sesuatu yang apa ya, memalukan gitu ya. Sesuatu yang kayak menunjukkan bahwa dia tuh lemah banget gitu kalau minta maaf ya. Jadi perlu proses banget sampai akhirnya anak saya tuh bisa minta maaf sampai sekarang. Terus kemudian kalau sakit nih, pendengar Cevi teman-teman, kalau nggak yang sakit banget ya, anak saya tuh nggak akan mungkin bilang sakit. Dan nggak akan mungkin menangis. Jadi kalau misalnya jatuh atau sakit, kalau nggak sakit banget, nggak gimana banget, dia nggak akan mungkin menangis. Dan kalau sampai menangis, berarti wah, itu udah sesuatu banget gitu ya. Terus udah gitu, kalau ditanya sakit, kalau dia jawab sedikit, sedikit. Kalau dia jawab sedikit, artinya tuh sakit sebenarnya ya. Tapi jarang sekali dia jawab sedikit, apalagi nangis. Dia akan bilangnya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, gitu ya. Sementara kan anak-anak lain kan nangis gitu ya, minta pertolongan seperti itu. Terus ada kisah menarik ya dengan anak saya, tadi yang ancaman, nonton TV. Jadi saya waktu itu belum menyadari kalau anak ini strong will, ya. Jadi saya masih pakai pendekatan yang umum lah, seperti itu. Edel, kalau misalnya kamu tidak mengubah ya, tidak berubah, kamu masih melakukan ini, kamu tidak boleh nonton TV ya, kayak gitu ya. Tapi dengan nada yang seperti itu, tidak nada membentak, tidak nada teriak. Gak apa-apa katanya, aku nggak nonton TV aja, dia bilang gitu. Jadi saya pun mengalami gitu ya, saya pun pernah mengalami seperti itu. Dan yang lucu waktu sariawannya kan dia nggak mau sikat gigi nih, pendengar Cevi ya teman-teman, malam itu dia nggak mau sikat gigi gitu ya. Terus mama aku nggak sikat gigi. Oh saya bilang, oh ya nggak apa-apa karena kan kamu lagi sariawan, mulut kamu sakit makanya kamu nggak mau sikat gigi. It's okay, nggak apa-apa, besok pagi sikat gigi ya, kayak gitu. Terus dia bilang enggak, bukan gara-gara sariawan katanya, bukan gara-gara sariawan, dia nggak mau menunjukkan kalau dia tuh sakit gitu ya. Itu bukan gara-gara sariawan. Iya ya nggak apa-apa ya, kalau masih sakit nggak apa-apa. Saya masih bilang kayak gitu. Besok paginya Kristi, ini menarik deh. Sampai saya tanya, nggak ngomongin sariawan lagi, dia ngomong lagi ke saya gini, kemarin malam aku nggak sikat gigi bukan karena sakit, karena aku memang nggak mau aja sikat gigi, dia bilang. Oke, masih sekali ya. Sekarang yang lagi menarik nih Kristi, dengan anak saya sendiri, nggak mau dipanggil Dede. Dia kan anak bungsu ya, nggak mau dipanggil Dede. Aku nggak mau dipanggil Dede. Aku kan udah besar dan dia minta dia dipanggil Cici. Nah, itu fenomena anak-anak strong will ya, contoh-contoh gambarannya. Banyak sebenarnya kisah-kisah saya dengan anak-anak dalam pekerjaan maupun anak saya sendiri, cuma nanti waktunya nggak cukup.
Kita juga tahu ya bahwa setiap anak itu punya keunikan masing-masing ya Bu ya. Ya. Tapi apakah karakter ini munculnya tuh sejak kapan gitu Bu? Dan apakah memang terbentuk dengan sendirinya atau memang nurture or gitu Bu? Iya, kalau bicara profil, maksudnya karakter manusia itu menarik sih sebenarnya ya. Artinya sebenarnya kalau pasti dari mana ya itu kayaknya susah ya untuk di apa dikasih tahu kepastiannya. Seperti kalau kita membuat kue atau meracik sesuatu yang lebih konkret. Jadi ada yang namanya memang watak alami gitu ya, given ya secara spiritual kita bilangnya God's given gitu ya, watak dari lahir, dari sononya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya anak tiga, kayak misalnya saya punya anak dua ya, itu meskipun anak saya yang pertama itu, pada saat anak saya pertama itu masih balita, dan pada saat anak saya yang kedua ini balita, itu ekspresinya berbeda. Ya, jadi mungkin bisa dibilang juga strong will itu ada given ya, watak alami. Karena itu dari batitanya aja tuh anak-anak strong will udah kelihatan berbeda tuh ya. Balitanya ini udah kelihatan ya, strong will-nya karakternya tuh berbeda, udah kelihatan. Kalau kita mau peka ya memperhatikan anak-anak kita. Bagaimana membedakannya Bu? Karena kan orang tua itu kan ya namanya, apalagi yang masih baru ya Bu ya, anak pertama kan tidak punya pengalaman membedakan Bu. Contoh praktisnya begitu. Ya, untuk menjawab pertanyaan Kristi, berarti kita move forward ya, obrolan kita ya. Oke. Nah, pendengar CV teman-teman, kalau kita orang tua dari anak strong will, mungkin ya, yang teman-teman alami, kita tuh sudah berjuang dalam ratusan, dalam tanda petik, pertempuran gitu ya, konflik dengan anak-anak kita, seperti itu. Bahkan mungkin sebelum usia 2 tahun, tadi yang saya bilang, seperti kayak ada watak alami ya, given ini anak-anak strong will ini dari 2 tahun aja tuh udah, kita tuh udah yang jadi misalnya ya anak 2 tahun, di bawah 2 tahun yang strong will gitu, misalnya dikasih toddler ya, misalnya disuapin bubur salmon ya kan, dia nggak mau nih makan bubur salmon, tapi kan mungkin dia belum bisa mengekspresikannya ya, jadi kita kan suapin ya bubur salmon sampai mungkin kita paksa masukin ke mulutnya. Dia masukin ke mulut ketika dipaksa kita suapin gitu ya. Tapi dia akan keluarin lagi. Bubur akan dikeluarin lagi ya. Jadi itu salah satu contoh perilaku anak strong will toddler ketika dia sedang disuapin bubur salmon yang dia nggak mau gitu ya. Nah, jadi dan rasanya seringkali membuat kita orang tua itu kayak frustrasi gitu ya. Apalagi melihat anak yang tadinya bayinya lucu gitu ya, menggemaskan, berubah menjadi seperti itu ya. Kalau kita tidak pahami, kalau kita tidak kenali, dan kita tidak ngerti bagaimana cara mendekatinya. Nah, dan kita seringkali bertanya, apakah ada yang salah dengan pola asuh kita sehingga membuat anak-anak ini jadi seperti dalam tanda petik kok kayak monster gitu ya, susah banget gitu. Kenapa kok anak ini membangkang banget gitu ya, kok beda banget dengan si kakaknya, kok beda banget gitu ya dengan si adiknya. Lalu kita sekarang mulai mempertanyakan ya, kita mulai bertanya. Jadi apakah itu ketidaktaatan atau tekad? Nah, tadi kan pertanyaan Kristi, gimana nih cara membedakannya? Nah, sebuah pertanyaan refleksi ya, apakah perilaku-perilaku itu menunjukkan ketidaktaatan atau perilaku-perilaku tersebut sebenarnya menunjukkan sebuah tekad ya. Nah, karena beda-beda tipis ya. Kita mungkin ya akan berpikir anak ini keras kepala, susah diatur, melawan, membantah. Tapi ini semua, Kristi, bukan definisi dari anak strong will sama sekali ya. Jadi kalau misalnya kita bilang keras kepala, susah diatur, melawan, membantah gitu, ini sebenarnya bukan definisi dari strong will child sama sekali ya. Kata-kata itu menggambarkan perilaku buruk dari seorang anak strong will akibat dari kemauan kerasnya yang salah diarahkan ya, atau salah pendekatannya, seperti itu. Jadi definisinya bukan seperti itu, Kristi. Mungkin itu dulu ya. Nah, sebetulnya kalau dari sisi definisi begitu ya Bu ya, mungkin kan kalau kita tahu kita bisa membedakannya. Tapi treatment kita begitu Bu, antara kita menghadapi anak yang strong will dengan anak yang keras kepala itu bagaimana?
Oke, nah treatment nanti akan saya bahas di agak ke belakang ya. Jadi saya mau ngomongin dulu bahwa pendengar Chevy, teman-teman, sebenarnya kemauan keras, strong will itu adalah sebenarnya sebuah sikap positif yang baik loh. Sebuah sikap positif yang baik. Anak-anak strong will itu karena kemauannya yang keras itu jadi tidak mudah gentar. Mereka tidak mudah putus asa. Lalu mereka memegang keyakinan yang teguh. Jadi kalau misalnya dalam pergaulan ya, kalau misalnya teman-temannya majority say B gitu ya, bilang B, dia punya pendirian bahwa bukan B, tapi A gitu ya. Anak-anak strong will nggak akan mudah untuk terpengaruh oleh teman-temannya meskipun majority B. Nah, lihat, ini kan sebenarnya kualitas yang luar biasa ya. Terus tidak sering ya menerima kekalahan juga. Ya satu sisi baik, tapi satu sisi kalau nggak pernah mau minta maaf, nggak pernah mau ngalah, kan itu juga harus di apa ya, di improve lah seperti itu. Jadi seseorang yang menggunakan kemauan kerasnya dengan cara yang positif ya, itu biasanya anak-anak ini ya tadi bertekad, sangat bertekad, berdedikasi, sangat komitmen ya, sangat berpegang teguh. Jadi kalau kita lihat ya, Kristi dan pendengar Chevy, teman-teman, itu seringkali orang-orang yang akhirnya bisa menjadi change agent, agent perubahan, seseorang yang bisa menjadi leader yang luar biasa ya, itu biasanya mereka itu punya karakteristik strong will ya, punya karakteristik strong will. Kalau enggak ya gimana bisa jadi change agent ya kan, gimana bisa menjadi seorang leader yang kuat kalau mereka bukan seorang strong will seperti itu. Gimana bisa menjadi seorang pionir ya, creator kalau mereka tidak punya karakteristik strong will. Ya, untuk anak yang keras kepala nih Bu, sebetulnya apa sih yang akan menyebabkan dampak tertentu nggak sih Bu? Sorry Kristi, putus-putus Kristi. Nah, misalkan tadi kan karakter anak strong will ya, sebetulnya kita tahu dan kita pengen anak kita tuh punya will yang sangat kuat gitu. Tapi kalau anak keras kepala, apa yang akan terjadi? Kalau anak itu keras kepala, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi ke depannya kalau itu tidak di-maintain dengan baik? Oh, ya kalau misalnya, jadi, nah ini, kalau kan anak yang strong will, berkemauan keras, di satu sisi kan kalau ini diarahkan atau ke jalan yang positif akan menjadi sangat positif. Juga bisa menjadi kalau salah arah atau pendekatannya tidak pas gitu ya, ini akan masuk ke jalan yang negatif dan bisa benar-benar menjadi sangat negatif. Seorang change agent tapi in a negative way gitu ya. Seorang creator in a negative way, seorang leader in a negative way seperti itu. Saya kasih contoh ya. Ini kalau kita lihat seperti misalnya siapa ya, orang-orang yang berpengaruh di dunia kayak misalnya Nelson Mandela. Udah pasti orang ini strong will ya. Terus kemudian kayak Mother Teresa ya, meskipun fisiknya kelihatan kayak kecil gitu ya, tapi ini strong will ya. Dia bisa bermisi di seluruh dunia dan banyak pengikutnya. Lalu kita juga bisa melihat tokoh dunia yang juga strong will, tapi ketika kita mendengarkan namanya banyak orang yang masih terngiang dengan apa yang dilakukannya. Seperti misalnya Adolf Hitler ya. Ini juga contoh seorang yang strong will tapi dalam di arah yang apa ya, banyak tidak bisa diterima oleh orang. Nah, tapi kan Adolf Hitler itu memang punya masa traumatik pada masa kecilnya ya, dari pola asuh orang tuanya. Ini orang-orang yang saya sebutkan tadi, ini orang-orang strong will. Kalau kita lihat di Indonesia siapa? Itu pasti creator-creator ya, pemimpin-pemimpin yang hebat di Indonesia kayak Soekarno itu pasti strong will. Nah, bisa nggak sih Bu kita sebetulnya memupuk karakter ini supaya anak kita punya kemauan yang keras? Kalau misalnya, kalau anak kita very strong, sangat strong will, kan ada area-area memang kita perlu membuat dia lebih apa ya? Kayak misalnya anak saya sulit untuk minta maaf, kita kan perlu untuk justru mengimprove ya, untuk dia mau meminta maaf ketika dia melakukan kesalahan. Terus kemudian ketika dia nggak mau kalah ya, anak saya yang kedua tuh
dulu ya, sekarang udah lebih mendingan jauh. Itu susah menerima kekalahan. Kalau main petak umpet ya, dia nggak mau yang duluan jaga ya. Terus kalau misalnya main ular tangga, kalau semuanya udah finish, dia terakhir finish dulu, dia nggak mau lanjutin. Seperti itu ya. Jadi nggak mau menerima kekalahan seperti itu. Tapi kan yang kayak gini kan perlu di-improve bahwa kan nggak mungkin menang terus ya kan. Dan kekalahan itu bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa kita tuh lemah ya, bukan sesuatu yang memalukan dan sebagainya. Nah, kebalikan, anak yang lebih soft, kita bisa mengencourage mereka untuk punya kemauan yang keras. Jadi bisa kok, even secara natural anak ini bukan termasuk anak strong will, bisa kita kembangkan, bisa kita bentuk ya untuk lebih strong. Ya, barangkali ada di antara Anda pendengar CV ataupun juga Anda yang sekarang sedang menyimak IG Live TV ini, silakan kalau mau bertanya ya, apakah punya masalah ataupun juga agak kebingungan dengan bagaimana cara kita mengenali karakter anak kita, apakah anak kita keras kepala ataupun keras, dan bagaimana cara menghandle-nya. Karena saya yakin ya, kalau kita salah juga salah ini ya ke depannya. Iya, sayang karena sebenarnya kalau buat saya loh ya, ketika kita dianugerahi oleh Tuhan anak strong willed ya, artinya kita dipercayakan anak yang memiliki potensi luar biasa ya. Dan ketika kita dianugerahi anak dengan potensi yang luar biasa si strong willed ini, yuk kita belajar ya sebagai orang tua untuk kita mengenali ya, kita ngerti gimana cara pendekatannya, membuat potensinya yang luar biasa ini benar-benar berkembang ke arah yang luar biasa positif seperti itu. Oke. Ya, kalau kita punya anak satu mungkin kita bisa cukup fokus ya Bu ya untuk mengatasinya gitu. Tapi kalau anaknya dua dan kayak Ibu nih misalkan beda, ini karakter anaknya gimana nih Bu? Iya. Nah, yaitu parenting kita pernah bahas ya di pertemuan pertama ya, bahwa parenting itu juga itu art, ada unsur art. Ini kalau menurut saya ya, artinya ketika kita punya 2 anak, kita punya 3 anak, 4 anak, ya kita nggak mungkin bisa pakai pendekatan dan template yang sama meskipun basic teorinya sama ketika kita berbicara, berkomunikasi, melakukan pendekatan dengan masing-masing anak kita seperti itu. Kalau anak pertama saya, PR-nya adalah waktu masih kecil membuat dia lebih strong ya, dan saya sih melihat perubahan yang juga yang sangat ke arah positif. Masing-masing anak punya kekuatannya masing-masing, punya tipikal non kekuatannya masing-masing. Nggak ada anak yang membawa kesempurnaan ya. Setiap anak membawa kemampuannya masing-masing, setiap anak juga membawa ketidakmampuannya masing-masing. Dan tidak ada yang baik, buruk, benar, salah ya. Dan yang baik perlu dipakai, dipertahankan, yang masih kurang baik perlu diimprove. Kata kuncinya adalah improve. Kita nggak perlu mengubah orang 180 derajat. Kenapa? Ya karena susah, artinya kita jadi orang lain, ya kan? Anak jadi merasa tidak diterima, ya apa adanya. Dan itu pasti akan menyakiti buat anak. Terus kemudian, ya bahkan memang nggak perlu, karena dunia butuh kombinasinya. Kebayang nggak kalau seisi dunia, semua manusia di dunia strong willed modelnya? Apakah pusing 7 keliling kita ya? Betul. Ya, kalau misalkan punya pertanyaan silahkan ya. Dan Chrissy juga sebetulnya sangat tertarik ya, karena memang ini yang pasti akan dihadapi oleh setiap orang gitu ya. Apalagi yang punya anak lebih dari satu ya, pasti kan perlu art gitu ya untuk bisa menguasai bagaimana cara mendidik anak yang baik dan karakter yang baik. Ada pertanyaan dari Ibu Marta Surya Atmaja, katanya mungkinkah anak strong will yang justru jadi pendam? Oke, akibat pola asuh overprotective. Bisa, sangat bisa. Tapi kemungkinan yang lebih besar kalau anak ini strong will, kalau orang tuanya overprotective, kemungkinan yang lebih besar jadinya adalah memberontak. Kemungkinan yang lebih besar. Tapi kan itu kependam, potensinya akhirnya tidak berkembang ke arah yang positif tadi ya. Jadi munculnya jadi berontak. Kalau kalau misalnya anaknya yang bukan strong willed, opposite-nya dengan orang tua yang overprotective, dengan orang tua yang dominan, mungkin akan semakin semakin menguncup gitu ya.
Baiknya seperti apa? Karena kan kita tahu ya, anak strong will ini kan pasti seperti pemahaman umum biasa, pasti akan seperti melawan gitu ya. Ketika tidak boleh ini, saya akan begini. Apa kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh orang tua yang akhirnya membuat anak itu menjadi tutup gitu, Bu? Potensi. Oke, yuk kita karena ini juga supaya waktunya cukup ya, kita mulai bahas mengenai eh, tiga hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua sebagai basic ya. Tiga hal ini untuk kita akhirnya ngerti ya cara pendekatan yang lebih efektif untuk anak-anak strong will kita. Pertama, Kristi, sebenarnya bukan otoritas yang menjadi masalah buat anak-anak strong will, tetapi bagaimana otoritas itu dikomunikasikan kepada mereka ya. Jadi anak-anak strong will bukan tidak menyukai otoritas orang tuanya, bukan, tetapi bagaimana otoritas disampaikan, dikomunikasikan itu yang akan menentukan menjadi masalah atau tidak menjadi masalah buat anak-anak strong will. Oke? Nah, kita bahas ya. Anak strong will tidak akan menghargai. Nah, menarik nih. Anak strong will itu justru tidak menghargai orang tua yang pelin-pelan ya. Anak strong will tidak menghargai orang tua yang nggak punya aturan buat mereka justru ya. Terus kemudian atau orang tua membuat aturan tapi orang tuanya sendiri yang akhirnya mengabaikan. Artinya saya suka kasih perumpamaan atau metafora macan ompong ya, mengaum tapi pada saatnya menggigit nggak berani menggigit atau tidak menggigit gitu ya. Anak-anak strong will justru tidak menghargai orang tua dengan karakteristik seperti itu ya. Nah, yang membuat anak-anak strong will itu tidak suka ya adalah ketika otoritas itu disampaikan dalam bentuk marah-marah, bentak, teriak gitu ya. Terus kemudian pakai kekerasan dan jari telunjuk di depan muka mereka seperti itu. Intinya adalah anak strong will itu tahu bahwa tidak ada yang bisa menjadi big boss untuk diriku ya. Seperti itu. Nah, penting untuk kita orang tua pahami bahwa anak strong will itu selalu ingin apa ya, memiliki pilihan, diberikan pilihan apakah akan mematuhi atau mengambil konsekuensinya seperti itu. Jadi jika orang tua menggunakan otoritas dengan cara yang menunjukkan bahwa anak strong will itu tidak punya pilihan, jadi harus pokoknya harus gitu ya, pasti akan ada masalah dengan anak-anak strong will-nya seperti itu. Anak strong will biasanya tidak merespon dengan baik ketika orang tua hanya mengeluarkan perintah untuk ditaati. Anak strong will ingin diperlakukan apa ya? Dengan dignity lah seperti itu ya, dihargai ya. Semua anak seperti itu. Anak strong will agak lebih gitu ya dibandingkan anak-anak yang tidak strong will. Dan mereka justru menanggapi dengan positif suara orang tuanya yang tenang tapi tegas. Jadi tenang tapi tegas. Tegas itu bukan keras dan tegas pada waktunya. Jadi kalau misalnya orang tua setiap hari cara berkomunikasi dengan anak strong will, marah, teriak, bentak, ngomel gitu ya, hukuman, waduh ya, ini akan bertempur setiap hari dengan mereka seperti itu. Jadi tegas, tenang, lalu gunakanlah ketegasan ini pada waktu-waktu yang dibutuhkan. Jadi jangan setiap hari teriak, bentak, marah, ngomel, kasih hukuman. Kebal mungkin ya kan. Kita akan setiap hari bertempur dengan mereka dalam tanda petik ya, seperti itu. Seringkali orang mungkin begini kali Kristi ya. Kayaknya kalau misalnya ngomong tegas dengan nada yang tenang, dengan nada ke bawah, orang tua mungkin berpikir kayak itu menandakan kayak kelemahan orang tua gitu ya. Padahal enggak ya. Kita akan terkaget-kaget ya melihat fakta bahwa anak strong will itu akan lebih mau ya mendengarkan dan mengikuti orang tuanya ketika menyampaikannya dengan cara seperti tadi. Contoh, kali kita bilang, ayo turun, masuk ke mobil. 2 menit lagi kan kita udah mau berangkat.
misalnya ya, lebih baik kita ngomongnya begini. Ayo sekarang turun, masuk mobil, 2 menit lagi kita akan berangkat. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya, aduh gimana nih, sampah kok belum dikeluarin dari kamar, eh, nggak buang sampah, padahal kamar sendiri, wow, ngoceh-ngoceh gitu ya. Lebih baik kita ngomong begini, gimana ya solusinya, sampah besok, tukang sampah besok mau ngambil sampah ya. Gimana caranya semua sampah termasuk di kamar kamu besok ada di bak sampah depan ya. Jadi lebih baik begitu. Anak-anak strong itu justru senang diajak berpikir mengenai solusi daripada diberikan perintah mengenai sebuah solusi. Kira-kira gitu. Itu tips pertama, Kristi. Oke. Sebelum tips kedua nih, pertanyaan dari Ibu Ira underscore Yulianti katanya, saya punya siswa perempuan 8 tahun yang saya rasa memiliki karakteristik strong will dan orang tuanya, hal ini mamanya, kesulitan mengarahnya. Dilembutin malah jadi semaunya. Dikerasin jadi bertengkar. Iya, itu tips yang pertama ya. Jadi gaya kita menyampaikan otoritas, berkomunikasi itu penting ya, akan menentukan efektivitas ya terhadap anak-anak dengan strong will. Memang benar sih, anak-anak strong will itu kalau di sekolah ya atau dengan siblingnya, mereka juga seringkali tertampil sebagai anak yang kayak apa ya, kayak diktator gitu ya. Suka ngatur, dominan, diktator, suka ngatur, bahkan terkesan kayak jadi bully gitu ya, padahal niatnya tidak membuli ya. Tapi di sisi lain mereka itu juga seringkali menjadi role model. Entah kenapa tuh kayak bisa menjadi informal leader gitu ya, buat siblingsnya, buat teman-temannya. Jadi anak-anak strong juga menikmati ya pengakuan dan apresiasi orang lain atas kekuatannya atau kemampuannya. Jadi memang kalau di sekolah pun seperti itu ya, tampilannya itu dalam pergaulan ya. Terus kalau misalnya di dalam studi gitu ya, misalnya PR, kenapa harus pakai cara yang diajarkan guru? Karena aku punya caraku sendiri, kenapa aku nggak boleh pakai caraku sendiri gitu misalnya. Jadi anak strong will akan apa ya? Akan menolak lah ya. Kenapa hanya boleh pakai satu cara? Kenapa harus kayak gitu? Jadi selama memang dia bisa menggunakan caranya yang juga baik gitu ya untuk mencapai tujuan, nggak apa-apa. Berikan mereka untuk apa ya? Untuk memberikan mereka pilihan, kesempatan gitu ya. Nggak apa-apa kalau menurut saya juga. Ya, jadi sebetulnya bukan treatmentnya bukan dikerasin atau dilembutin ya Bu ya, tapi tegas begitu. Solusi ya. Iya, karena sebenarnya anak-anak strong willed itu apa ya, punya dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk menguasai suatu tugas, untuk mencapai tujuannya, punya keyakinan yang teguh, semangat yang tinggi, dan seringkali itu mereka berjiwa adventurous ya. Ini agak-agak kadang-kadang sering mengerikan buat kita orang tua dan guru. Jadi mengapa tidak kita arahkan energi yang luar biasa ini ya, energi yang misterius ini ke saluran yang benar ya. Gunakan tekad yang luar biasa untuk mencapai hasil yang positif seperti itu. Kalau misalkan orang ingin anaknya memiliki karakter strong will ya Bu ya, adakah cara misalkan bisa melatih anak ini supaya punya kemampuan atau kemauan yang keras? Kalau anak-anak itu nggak strong will? Ya. Oh bisa. Jadi manusia itu nggak stuck. Manusia itu bisa berkembang. Terus kemudian otak kita juga plastis ya, brain plasticity. Jadi bisa dilatih, bisa dibentuk, bisa dikembangkan. Jangan khawatir. Yang strong tadi ya, yang nggak mau minta maaf, nggak mau kalah, itu pun bisa kita bentuk ya untuk lebih bisa menerima kekalahan, minta maaf. Tapi memang semua perlu proses ya, nggak ada magic wand yang langsung mengubah anak, membentuk anak instan seperti itu. Nah, caranya mungkin Bu bisa Bu yang praktis dari anak misalkan umur 5 tahun ketika dia mulai bisa apa kan ketahuan ya dia enggak. Pada saat kita tahu anak kita tidak strong will,
Gimana memancing supaya dia punya kemauan yang Oke, saya sharing yang saya lakukan ya terhadap anak saya ya waktu di TK. Jadi misalnya gini, eh, kalau misalnya ketemu orang ya, itu biasanya anak saya tuh di belakang saya, pegang baju saya gitu ya, kayak ngumpet gitu. Beda banget sama anak yang kedua ya. Tapi kita jangan compare because every child is unique, is different. Nah, terus kemudian hindari begini. Aduh, emang pemalu nih anak nih, nggak berani sama orang gitu. Ya takut orang. Nah, jangan memberikan respon-respon yang seperti itu. Itu nanti dia tambah tambah apa ya? Tambah takut gitu ya, tambah menarik diri. Terus ketika misalnya ada orang mengomentari seperti itu misalnya ya, kita bilang gini, ah, dia nggak takut kok, dia nggak pemalu, cuma karena baru ketemu ya, dia hanya perlu adaptasi. Jadi kita sebagai orang tua, kita perlu loh mengatakan hal itu ketika anak kita sedang mendapatkan judgement dari orang lain seperti tadi, ah penakut ya, takut orang, malu, itu kan sering ya yang kita dengar. Kita orang tua berhak ya dan perlu untuk apa ya, oh enggak, dia nggak penakut, dia nggak pemalu, karena ini lingkungan baru dan tante orang yang baru dia kenal, jadi dia hanya perlu waktu untuk lebih nyaman untuk berkenalan. Kita perlu itu ya. Terus kemudian misalnya tampil di depan umum ya, tampil di panggung misalnya acara sekolah, nggak pernah mau gitu ya, nggak pernah mau. Terus kemudian jangan kita bilang gini, payah banget sih gitu ya, teman kamu aja udah begini begini begini. Nah nanti dia makin menguncup seperti itu. Nah jadi stages waktu itu saya bilang, kamu tampil gitu ya, ambil yang sedikit aja, peran yang kecil aja, saya bilang it's okay ya, kecil aja. Terus kemudian dia dapat peran gitu ya, cuma ngelewatin panggung doang gitu. Terus sampai rumah apresiasi, wah selama ini kamu tuh tidak pernah mau ya tampil di depan orang banyak di panggung. Tadi kamu maju di depan panggung ya, wah luar biasa. Nanti kamu pasti bisa lebih banyak lagi, lebih lama lagi seperti itu. Jadi stages, jangan langsung mengharapkan wah perubahannya signifikan seperti itu. Itu contoh ya yang pernah saya lakukan. Tentu banyak sekali cara. ya. Dan terkadang orang tua mungkin tidak terlalu peka ya untuk bisa menghargai apa yang dilakukan anak yang sebetulnya dia berusaha keras untuk bisa melakukannya. Betul. Even dia cuma jalan 1 menit gitu depan panggung, buat ini jalan 1 menit itu udah satu effort yang menguras tenaga dia ya. Seperti itu. Yang kedua, Kristi masuk yang kedua apa gimana? Pertanyaan dulu sebentar Bu. Oke. Ya, Ibu Ilona_Aina katanya, bagaimana mengajarkan taat pada aturan karena tidak semua kondisi memungkinkan untuk ada option mencapai tujuan yang sama dengan berbagai cara. Betul, setuju banget Ibu Ilona, setuju banget. Jadi dari kecil anak-anak itu perlu kita kasih boundaries. Ada boundaries yang memang boundariesnya dia nggak bisa lewati. Ya, artinya saya suka bilang nggak bisa dia nego. Dia hanya bisa mengikuti aturan ini ya karena dia harus ngikutin aturan ini ya karena dia anak kita orang tuanya, that's it. Oke, kecuali nanti dia kalau udah dewasa. Nah, tapi ada aturan, ada boundaries yang dia bisa lah nego. Saya suka gampangnya ngomong ada area yang bisa kamu nego. Saya ngomong ke anak saya, ada area yang kamu nggak bisa nego. Seperti itu. Jadi betul banget Ibu Ilona. Sesuatu yang prinsip, value-value menurut kita ini penting ya, itu nggak boleh dia nego. Dia apa ya, dia masuki batasnya. Nah, setiap keluarga mungkin bisa beda-beda ya kan area-areanya seperti itu. Jadi anak perlu tahu itu. Jadi jangan semua dia bisa nego ya, dia bisa enggak. Nah, untuk anak-anak strong will, teman-teman pendengar CV, kita perlu punya stok. Kita perlu punya stok, menyediakan stok yang kalau memang
sangat diperlukan karena ini prinsip stok apa sih Bu Hanli? Stok untuk konflik dengan mereka. Jadi kita perlu punya stok untuk konflik dengan mereka. Saat ini sesuatu yang prinsip, ini sesuatu yang memang harus kita berkonflik dengan dia, kita keluarkan stok itu. Tapi hanya untuk sesuatu yang memang kita perlu keluarkan stok kita untuk kita harus bertempur dalam tanda petik ya, berkonflik dengan mereka karena ini prinsip gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak usah. Jadi jangan setiap saat, setiap situasi, wah semuanya kita keluarkan stok konflik kita, ntar habis pada saat kita benar-benar butuh. Ya, tapi pada akhirnya ketika konflik kemudian yang prinsip, pasti kan yang dalam tanda petik yang menang itu adalah orang tua. Iya, memang ya karena kita orang tua, that's it. Karena kamu masih anak-anak, karena kamu masih remaja. Dan itu kita ngomong seperti itu ya. Saya hanya bilang kenapa alasannya hanya karena papa mama orang tua kamu, dan kamu masih anak-anak dan kamu masih remaja. Even remaja kamu masih remaja. Nanti kalau dia umurnya udah 20 tahun ya, dia udah dewasa muda, ya udah nggak gitu lagi pasti. Kita hanya bisa menjadi teman diskusi. Selebihnya mereka udah menjadi decision maker untuk hidup mereka sendiri kalau udah dewasa. Beda loh ya. Setiap usia pasti beda. Ya, oke. Tips kedua, Bu. Kedua ya, anak strong will tidak ingin mengendalikan orang tuanya. Jadi sebenarnya anak-anak strong will itu tidak ingin mengendalikan orang tua. Cuma mereka tidak bisa membiarkan orang tua mengambil semua kendali dari mereka itu ya. Jadi anak strong will tahu mereka selalu punya pilihan. Itu berarti bahwa mereka memiliki kendali tertinggi atas apa yang akan dan tidak akan mereka lakukan. Nah, jadi contohnya misalnya gini, saya kasih contoh aja ya biar gampang ya. Misalnya kejadian dengan anak saya. Waktu itu kita baru beli sepeda lipat. Suami saya beli, papanya beli, saya juga beli gitu ya. Jadi ada 2 nih sepeda lipat baru. Nah, dia menarik dong buat anak-anak, kan sesuatu yang baru itu menarik. Dan buat anak strong itu sepedanya gede ya kan, aku udah gede, aku pengen pakai sepeda gede. Kalau misalnya kita bilang ini, kamu masih kecil, ini sepeda gede untuk orang gede, nggak boleh. Nah, mungkin dia akan kenapa nggak boleh gitu ya. Jadi selama misalnya resikonya teman-teman pendengar CV itu bisa kita manage ya, dan kita bisa antisipasi itu, kita biarin aja. Jadi waktu itu saya biarkan anak saya menaiki sepeda lipat yang menurut kami bukan untuk dia ya, tapi kita berdiri di sampingnya sambil ini. Nah, benar kan dia jatuh gitu ya, dia jatuh, tapi jatuh langsung kita pegang gitu. Karena sepeda saya meskipun sepeda lipat buat saya, tapi sebenarnya nggak yang gede-gede banget ya, yang roda berapa ya saya lupa lah. Nah, jadi ketika dia jatuh, hindari ngomong kayak begini, tuh kan mama juga udah bilang apa, kamu masih kecil, belum bisa naik sepeda gede. Waduh, itu hindari banget deh untuk anak-anak strong will. Nah, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita katakan begini, tenang, tetap tenang, ya, tidak usah mengkritik, mengkhotbahi apa ya, menasehati, menjudge. Kita bilangnya, oke, jadi sekarang mau tetap naik sepeda besar atau mau naik sepeda kamu, gitu. Jadi tidak membuat dia malu. Dan akhirnya dia memilih pakai sepeda dia, kalau yang kecil, gitu. Waduh, ini tipsnya asik banget Ibu, dan menjadi satu insight ya untuk orang tua, karena kita nggak tahu gitu ya. Ternyata memang seringkali orang tua begitu. Tuh kan, mama bilang apa? Ini yang menjadi kunci nih kalau kita akhirnya berkonflik ya dengan anak yang strong will ya. Itu jadi yang ketiga. Yang ketiga yang terakhir ya. Ini penting banget. Kualitas hubungan yang dimiliki itu menentukan keefektifan dalam pola asuh terhadap anak-anak strong will. Kualitas hubungan yang dibangun setiap hari, bukan hanya saat kita lagi mau kasih perintah buat mereka, baru bangun kualitas hubungan. Enggak. Jika anak strong will benar-benar menikmati ya hubungan yang baik dengan orang tuanya, punya relasi yang baik, kita juga punya quality dan kuantitas waktu yang baik dengan anak-anak strong will kita ya. Dan tidak hanya ketika ada masalah, anak strong will akan melakukan yang terbaik. Nah, ini ya, dengerin ya. Anak strong will akan melakukan yang terbaik untuk tetap berada di posisi orang tuanya, obey ya, patuh, mengikuti orang tuanya, karena dia respect sama kita. Karena dia menyayangi kita, karena dia respect. Bukan karena
kita membentak, memberikan ancaman ya, memberikan hukuman. Apabila kita membangun hubungan yang baik dengan anak strong will, mereka punya alasan terbaik untuk mematuhi dan mengikuti petunjuk orang tuanya adalah karena dia respect sama kita, ya. Karena kita membina hubungan relasi yang baik dengan anak-anak strong will kita, dan itu kita perlu build every day, kualitas waktu dan kuantitas waktu. Oke, nah bicara kualitas dan kuantitas nih Bu, karena kan banyak ya pemahaman umum, yang penting kualitas. Karena mungkin sekarang orang tua kan sibuk Bu, nggak punya kuantitas gitu. Gimana menurut Ibu? Ya, ini kalau menurut saya loh ya. Setiap orang itu kan dikasih waktu 7 hari kali 24 jam. Artinya nggak ada yang lebih, ya kan? Kita bisa lihat ada orang-orang yang hebat, yang karirnya hebat, keluarganya juga hebat, kesehatannya juga hebat. Kita perlu belajar loh dari orang-orang seperti itu. Kok bisa ya? Padahal mereka tuh punya waktu 7 hari kali 24 jam, seperti itu. Jadi menurut saya sih kata kuncinya itu selama kita masih hidup, kita tuh sebenarnya masih punya waktu. Jadi saya tuh paling nggak mau ngomong nggak punya waktu, sorry ya nggak punya waktu. Selama kita masih hidup, kita masih punya waktu. Cuma memang waktu itu harus diatur seperti itu. Dan kata kuncinya adalah prioritas. Tahu prioritas, kemudian balance ya, prioritas balance. Jadi misalnya gini, kalau misalnya ya, bahkan misalnya kita single parents ya, benar-benar harus bekerja ya, karena kita tidak ada suami lagi ya, kita harus menghidupi, menafkahi anak-anak kita karena suami kita sudah meninggal misalnya. Kalau misalnya anak kita melihat kita benar-benar pergi dari pagi pulang malam untuk bekerja gitu ya, dan mereka kayaknya mungkin akan menghargai usaha kita sih sebenarnya ya. Kalau mereka udah ngerti loh ya, udah ngerti. Karena tetap kalau buat bayi secure attachment itu penting. Tapi yang seringkali membuat anak-anak itu ilfeel dengan orang tuanya adalah ketika orang tua di rumah udah kerja seharian, ketika orang tua di rumah, orang tua masih merasa punya hak untuk me time di malam hari. Nah, padahal ketika kita memutuskan untuk menjadi orang tua yang bekerja, ketika kita pulang ke rumah, itu sebenarnya hak anak untuk mendapatkan waktu kita, orang tuanya. Nah, kadang-kadang orang tua malah nonton TV asik sendiri, nggak mau diganggu, atau main dengan handphonenya, WhatsApp-nya, atau gamenya. Yang akhirnya anak-anak ngerasa, kok kayak gue nggak penting banget ya, gitu. Orang tua ada nggak ada di rumah sama aja kayak gitu ya. Itu yang seringkali membuat anak-anak tuh jadi apa ya, ilfeel lah ya sama orang tuanya. Karena silakan Kristi. Sepertinya apa yang Ibu sampaikan tadi banyak menegur orang tua ya, karena saya sendiri juga suka seperti itu Bu. Ingin me time gitu ya, karena aduh capek ini udah kerja gitu ya. Tapi ternyata dari sisi anak, sebetulnya anak akan respect ya, kalau walaupun kita jadi meluangkan waktu untuk dia ya. Iya, iya dong. Dia kan punya hak untuk dapetin waktu orang tuanya, ya kan? Jadi ya, kalau kita orang tua bekerja sebenarnya ya, saya kan juga working parents ya. Sebenarnya orang tua bekerja itu kita punya banyak waktu me time loh ketika kita berada di jam kerja. Jadi saya tuh termasuk orang yang suka mengambil me time dan memberikan momen momen prestisius buat diri saya sendiri. Saya bingung mencari kata-katanya itu ketika waktu lunch time. Jadi ketika waktu lunch time, buat saya gini, kan pekerjaan saya juga konselor. Jadi mengkonseling orang itu kan capek banget ya, karena harus fokus terus-terusan mikir, nggak boleh sampai miss gitu ya. Terus udah harus mikir, fokus, terus sehari bisa 4 klien gitu kan, kayak capek ya. Jadi jam makan siang tuh biasanya saya memanjakan diri saya. Saya makan di tempat yang nyaman, yang tenang gitu ya. Saya enjoy makan siang saya sendiri. Kalau misalnya saya lagi pengen ditemenin, saya ajak tim saya makan siang bareng. Tapi buat saya lunch time itu adalah me time-nya saya, seperti itu. Jadi ketika udah ada di rumah, ya itulah ya, ada orang lain yang menunggu, menantikan waktu kita sebenarnya.
Dan mau tidak mau ya kita sudah sorry maaf kita sudah memilih menjadi orang tua. Tentunya konsekuensi itu harus kita lakukan ya Bu ya. Jangan sampai sudah menjadi orang tua dan kita mengabaikan anak kita gitu ya. Oke, ini maksudnya pertanyaan Ibu Ilona apa ya? Bagaimana mendidik anak dengan strong will untuk respect yang objektif? Karena kadang mungkin respect anak strong will hanya kepada mereka yang, oh enggak kok, enggak. Jadi saya pengalaman ya dengan anak saya sendiri ya, Kristi dan pendengar CV teman-teman. Saya tidak menggunakan nada yang keras ya, tegas, wajah. Kalau memang tidak perlu. Tapi ketika misalnya saya bilang ini, Adel, stop. Tidak dilakukan lagi. Dia langsung lihat saya. Dia langsung lihat saya dan dia berhenti. Jadi kayak dia tuh tahu kalau mama tuh udah ngomong, Adel, stop. Tidak dilakukan lagi. Oh, ini sesuatu banget. Sesuatu banget. Karena saya tidak setiap hari begitu. Ya, dan kebanyakan orang tua karena sering kali marah, akhirnya anak itu tidak bisa membedakan ya Bu ya, mana yang marah betul-betul marah atau marah yang udah kebiasaan gitu ya. Ya, ini satu pembelajaran untuk kita semua untuk bisa memahami anak itu seperti apa karakternya dan bagaimana kita apa yang Ibu sampaikan ini sangat membuka wawasan khususnya untuk orang tua yang punya anak berkemauan terus ya. Dan kalau Anda misalkan berjalan, boleh nanti silakan diputar ulang IGTV-nya. Karena dari awal tadi sudah dibahas cukup jelas ya. Tapi Ibu punya sesuatu nggak yang ingin Ibu bagikan yang bisa melatih ibu-ibu atau bapak-bapak untuk bisa punya skill bagaimana kita Sabtu ini teman-teman pendengar CV ada free event webinar jendela pendidikan. Itu kita nanti mengundang teman saya, school psychologist dari Switzerland. Kita akan melihat topiknya empowerment in school di Switzerland. Itu free Sabtu ini jam 1 sampai kurang lebih jam 3. Jadi silahkan nanti dilihat di flyernya di IG saya atau IG School of Child. Besok rasanya kita akan publish Sabtu ini. Tapi Zoom ya Bu ya? Zoom. Oke, jadi memang harus daftar dulu ya, harus lihat dulu jam berapa waktunya, kemudian kontak dulu ya dengan adminnya Ibu ya, SOA. Yes, betul. School of Child, adminnya School of Child. Karena ini acaranya School of Child. Oke, dan itu free ya. Oh, asik sekali tuh. Pembelajaran gratis ya. Dimanapun Anda bisa ikutan ya. Yang mau di Bali tadi, terima kasih sudah cerita ya. Ya, terima kasih Kristi dan pendengar CV dan teman-teman semua. Oke, thank you Kristi, pamit ya. Sampai ketemu lagi nanti. Selamat malam. See you next week.